Shalom saudaraku, kita bertemu kembali pada renungan hari ini. Bagaimana kabar Anda semua? Kiranya saudara semua tetap semangat untuk terus mencari Tuhan dan mendekatkan diri untuk semakin mengerti akan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Saudaraku, renungan kita hari ini dengan judul Kaya di Hadapan Tuhan. Mari kita berdoa dulu untuk mengawali renungan hari ini. Allah Bapa Surgawi, Engkau Allah yang pemurah dan penuh kasih sayang. Engkau Allah Bapa yang kami puji dan kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kami senantiasa berterima kasih serta mengucap syukur dalam sukacita yang melimpah. Karena kami sungguh merasakan segala kemurahan dan penyertaan-Mu yang sudah kami rasakan dalam hidup ini. Bapa, pada saat ini kami rindu untuk mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan berbicaralah dan kami siap untuk mendengarkannya. Jamah hati kami agar kami boleh mengetahui lebih dalam lagi akan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami naikkan doa ini ke hadirat-Mu. Haleluya, amin. Saudaraku yang terkasih, apa yang dimaksud dengan kaya di hadapan Tuhan? Kebanyakan orang di dunia ini, kaya berarti memiliki banyak harta benda. Ya saudaraku, kaya di hadapan Tuhan memang berarti memiliki banyak harta benda. Namun harta benda yang dimaksud di sini bukanlah harta benda yang bersifat duniawi, melainkan harta benda yang bersifat rohani. Harta benda rohani adalah hal-hal yang tidak dapat diukur dengan uang, seperti iman, kasih, dan pengharapan. Orang kaya di hadapan Tuhan adalah orang yang memiliki iman yang teguh, kasih yang tanpa pamrih, dan pengharapan yang tidak berkesudahan. Orang kaya di hadapan Tuhan adalah orang yang selalu bersyukur atas apa yang mereka miliki, baik yang memiliki banyak maupun yang memiliki sedikit. Tetapi seberapapun yang dimiliki, hidup mereka penuh dengan ucapan syukur. Mereka tidak pernah tamak dan tidak pernah membanggakan diri mereka atas kekayaan yang mereka miliki. Orang yang kaya di hadapan Tuhan adalah orang yang selalu menggunakan kekayaan mereka untuk membantu orang lain. Mereka tidak hanya memikirkan diri sendiri, melainkan juga memikirkan orang lain yang kurang beruntung. Karena orang kaya di hadapan Tuhan itu memiliki hidup yang murah hati. Orang kaya di hadapan Tuhan adalah orang yang selalu mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama mereka. Mereka tidak hanya mengasihi orang-orang yang sama-sama kaya dan berkuasa, melainkan juga mengasihi orang-orang yang miskin dan yang terpencil, terpinggirkan. Karena orang yang kaya di hadapan Tuhan adalah orang yang memiliki hati yang penuh dengan kasih sayang. Saudaraku, jika kita ingin menjadi kaya di hadapan Tuhan, maka kita harus memfokuskan diri pada hal-hal yang rohani, bukan pada hal-hal yang duniawi. Karena semua perkara duniawi ini akan kita tinggalkan pada akhirnya. Kita harus selalu bersyukur atas apa yang kita miliki sekarang ini, baik yang memiliki banyak maupun yang memiliki sedikit. Kita harus selalu menggunakan kekayaan kita untuk membantu orang lain, dan kita harus selalu mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama kita.
Jika kita melakukan hal-hal ini, maka kita akan menjadi kaya di hadapan Tuhan, dan kita akan diberkati oleh Tuhan, baik di dunia ini maupun di dalam kekekalan. Mari kita baca Lukas pasal 12 ayat 15. Katanya lagi kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu." Saudaraku, Tuhan tidak membenci orang kaya. Tuhan juga tidak membenci akan kekayaan. Justru Tuhan menginginkan anak-anaknya menjadi kaya, supaya bisa berbagi pada sesamanya. Namun, di hadapan Tuhan, orang yang tamak dan menggantungkan hidupnya dan menggantungkan harapannya pada kekayaannya, itu adalah orang bodoh di mata Tuhan. Mengertilah saudaraku, yang Tuhan mau adalah anak-anaknya menjadi kaya, tetapi dalam menjalani hidup, kita tetap bergantung dan berharap sepenuhnya kepada Tuhan, Sang Pemberi berkat yang sejati. Kita tidak akan pernah bergantung dan berharap pada power kekayaan yang kita miliki. Pribadi yang kaya di hadapan Allah itu kita bisa belajar dari Yesus sendiri. Dia yang memiliki segalanya, namun tidak berusaha untuk mempertahankan milik itu, tetapi membagikan kepada semua orang. Mari kita belajar dari kebodohan orang kaya itu dan kemudian mengikuti apa yang telah diteladankan Yesus. Tidak mengumpulkan harta untuk diri sendiri, tetapi memberikan apa yang kita punya untuk banyak orang, sehingga baik kita maupun orang lain semakin menjadi berkelimpahan. Ini rahasia yang tidak diketahui oleh orang-orang yang memiliki hati yang tamak, yaitu hidup berkelimpahan dengan cara berbagi, memberi. Mari kita baca Lukas 12 ayat 15. Katanya lagi kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu." Saudaraku, dalam Lukas 12 ayat 15 ini, Yesus memperingatkan murid-muridnya tentang bahaya ketamakan. Dia berkata, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu." Yang dimaksud dengan ketamakan dalam ayat ini adalah keinginan untuk memiliki lebih banyak lagi. Ketamakan adalah dosa yang berbahaya karena dapat memusatkan perhatian kita pada hal-hal duniawi dan menjauhkan kita dari Allah. Ketika kita menjadi serakah, kita seringkali menjadi tidak puas dengan apa yang kita miliki. Kita selalu menginginkan lebih dan kita tidak pernah merasa cukup. Hal ini dapat menyebabkan kita menjadi tidak bahagia dan tidak pernah puas dalam kehidupan ini. Keserakahan juga dapat menyebabkan kita menjadi jahat. Ketika kita menginginkan sesuatu yang tidak kita miliki, kita seringkali akan melakukan apa saja untuk mendapatkannya. Bahkan jika itu berarti harus menyakiti orang lain.
Yesus memperingatkan kita tentang bahaya ketamakan, karena Dia Tuhan ingin kita menemukan kebahagiaan sejati dalam hidup ini. Ada rahasia yang besar, ada kebahagiaan yang melimpah ketika kita mau berbagi dan peduli pada orang lain. Kebahagiaan sejati tidak ditemukan dalam hal duniawi, tetapi dalam hubungan kita dengan Allah ada kebahagiaan yang sejati. Ketika kita fokus kepada Allah dan mengikuti perintahnya, hidup dalam kebenaran Tuhan, kita akan menemukan kepuasan dan kebahagiaan yang sejati. Kita tidak akan perlu serakah atau rakus, karena kita akan tahu bahwa kita memiliki segala sesuatu yang kita butuhkan dalam hidup ini. Karena Tuhan akan mencukupkan apa yang kita butuhkan dalam hidup ini ketika kita berjalan dalam jalan kebenaran Tuhan. Sebagai penutup renungan hari ini, saya Cornelius Nugroho akan menyampaikan ringkasan renungan hari ini. Apapun keadaan kita saat ini, baiklah kita bersikap rendah hati. Gantungkanlah hidup kita sepenuhnya hanya pada Tuhan. Jangan gantungkan hidup pada hal-hal yang lain. Jangan tamak dan bermegah atas segala kekayaan yang kita miliki. Ketahuilah, masih banyak hal lain yang lebih berharga dari segala kekayaan itu. Kesehatan kita lebih berharga dari kekayaan. Keluarga kita lebih berharga dari kekayaan. Hidup kita lebih berharga dari kekayaan. Dan di atas semuanya itu, Kristus lebih berharga dari segala kekayaan kita. Saudaraku, orang yang kaya di hadapan Tuhan adalah orang yang memiliki iman yang teguh, kasih yang tanpa pamrih, dan pengharapan yang tidak berkesudahan. Orang yang kaya di hadapan Tuhan adalah orang yang selalu bersyukur atas apa yang sudah mereka miliki, baik yang memiliki banyak maupun yang memiliki sedikit. Tetapi seberapapun yang dimiliki, hidup mereka penuh dengan ucapan syukur. Apapun kondisi dan keadaanmu sekarang ini, jadilah kaya di hadapan Allah. Haleluya, Tuhan memberkati dan Tuhan mengasihi Anda semua. Mari kita tutup renungan ini dengan berdoa. Allah Bapa yang kami puji dan kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih atas firman-Mu yang sudah kami dengar pada kesempatan ini. Ya Allah, Bapa yang Maha Pengasih, puji syukur kami panjatkan kepadamu atas segala berkat dan anugerah yang telah Engkau berlimpahkan pada kami. Kami bersyukur atas segala kelimpahan yang Engkau berikan, baik yang berupa materi maupun yang non-materi. Tuhan, kami menyadari bahwa kekayaan kami hanyalah titipan dari-Mu. Oleh karena itu, kami mohon agar Engkau menolong kami untuk menggunakan kekayaan ini dengan bijaksana dan bertanggung jawab. Kami mohon agar Engkau memampukan kami untuk selalu ingat kepadamu dan tidak terlena dengan kekayaan kami. Kami mohon agar Engkau menolong kami untuk selalu mau berbagi dengan orang-orang yang membutuhkan. Tuhan, kami mohon agar Engkau menjadikan kami kaya di hadapan-Mu. Kami mohon agar Engkau memampukan kami untuk memiliki hati yang mengasihi, rendah hati, dan taat kepadamu. Tolong bantu kami untuk menjadi saluran berkat-Mu bagi orang-orang yang membutuhkannya. Tuhan, kami tahu bahwa ketika kami bermurah hati, kami juga sedang memberkati diri kami sendiri. Terima kasih atas kasih dan kemurahan-Mu ya Tuhan. Kami mohon berkat-Mu atas upaya kami untuk menjadi lebih murah hati. Terima kasih Tuhan.
Saudara, bukalah hatimu dan tengadahkan tanganmu. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudaraku semua. Saya percaya firman Tuhan hari ini sudah menjadi berkat yang akan menuntun hidup kita semua. Roh Kudus senantiasa menolongmu dan Roh Kudus senantiasa menuntunmu hidup dalam jalan kebenaran Tuhan. Haleluya. Jangan lupa berikan komentar Anda pada konten video ini dan bagikan renungan ini pada saudara, teman, dan sahabat Anda, agar mereka diberkati juga melalui renungan ini. Sampai bertemu kembali. Shalom, Tuhan memberkati.